Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama kalinya buat podcast di channel saya. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan owner Arti Ruang. Kita sambut Fadil. Nah, teman-teman, saya udah lama kenal dengan Fadil itu di kampus Setiayapi Makassar. Dan saya juga baru belakangan ini setelah lulus nih, baru saya tahu ternyata diam-diam buka usaha yang sekarang bisa sampai seperti ini. Alhamdulillah. Bagaimana sih Fadil untuk usaha ini bisa sampai sekarang? Kalau dari segi awal mula, kenalkan nama saya dulu. Ya. Nama saya Fadil, saya founder dari kedai Arti Ruang. Kalau kita mau bicarakan story back-nya itu Arti Ruang, banyak sebenarnya. Mungkin sampai berapa menit, jam, atau berapa hari pun itu mungkin tidak cukup ya. Karena Arti Ruang sekarang itu mulai berdiri di tanggal 20 Februari, pas memang COVID. Di tahun 2020. Pas tahun 2020, pas COVID. Pas COVID. Kenapa? Saya sih sebenarnya harus membuka kedai karena memang itu kan salah satu pacuan saya. Iya. Dan saya juga tidak tahu mau lari kemana. Yang dimana saya harus kelola dengan basicku sendiri. Iya. Karena kan kemarin waktu kita, Dani juga kan teman satu kampus saya juga di Setiayapi Makassar. Setiayapi Makassar. Saya tidak terlalu fokus di soal masalah kuliah ya. Iya. Tapi saya masih menggali dari segi basicku sendiri. Jadi selama kita 4 tahun berkuliah sama Dani apa segala macam, banyak sebenarnya orang yang fokus di dalam situ. Iya. Tetapi saya tidak terlalu fokus. Yang jelas ada absenku masuk, lulus sudah. Karena memang target saya memang masuk kuliah bukan karena jujur, bukan karena ilmunya. Yang pertama itu saya mau minta gelarnya. Terus yang kedua relasi di dalam. Kayak gitu. Jadi modal-modal dari situ sebenarnya saya tuangkan dari segi basic dan saya jadikan sebagai bisnis. Basic, untuk dari segi basic sebenarnya basic saya itu kan memang sebelumnya kan saya di clothingan. Iya. Saya punya brand juga namanya Wake Up. Ya sampai sekarang sebenarnya masih jalan tapi tidak terlalu jalan sekali kayak kemarin. Saya makin kesini banyak kompetitor juga yang bikin, itu pun kompetitor yang bikin itu adalah teman-teman saya juga. Saya kan tidak enakan apa segala macam. Kita bersaing dari segi bisnis tapi dalam satu atap itu kategori clothingan. Saya balik setir, yang dimana saya mau bikin usaha tetapi semua bisa mengkonsumsi setiap harinya. Dapatlah saya ide yaitu minuman. Minuman. Saya cari relasi lagi yang dimana siapa sih orang tahu yang bikin kopi. CCM mah, cari-cari muka sama orang, terserah orang bilang apa segala macam. Intinya saya kenal sama orang, ilmunya di situ. Gimana sih sebenarnya kita bangun sebuah bisnis F&B yang dimana memang sampai berapa ratus kompetitor di Makassar. Tetapi saya tidak mengambil dari segi kompetitor tersebut, tetapi saya menuangkan memang sudah intinya, sudah niat saya itu harus menuangkan dari segi bisnis itu F&B dengan basic saya. Tapi yang jadi kendala sebenarnya modal uang. Modal uang. Makanya saya pertama itu yang dimana kita bikin kayak semacam F&B street. Kita jualan di pinggir jalan. Awalnya saya itu buka di Rotterdam, pakai tenda, apa segala macam dengan ukuran 3x3. Ya modal yang menurutku saya bilang orang juga bisa bikin lah. Saya bilang. Betul. Orang juga bisa bikin. Tetapi saya di situ sebenarnya startnya di situ untuk mencoba bagaimana sih bisnis F&B di Makassar. Apakah yang masih banyak ya? Masih banyak orang yang mau, masih banyak orang yang antusias dari segi bisnis yang kita nanti tuangkan. Kenapa saya mau ngambil minuman? Karena minuman itu cepat habis, cepat haus. Jadi bahannya juga tidak terlalu cepat basi. Kita masih bisa putar sampai berapa lama. Di luar dari itu kita saya pelajari terus bagaimana caranya bikin minuman. Setelah saya tahu bikin minuman apa segala macam, saya mengambil langkah kedua bagaimana minuman itu bisa konsisten dari segi resipinya. Kalau orang Makassar itu bilang beda tangan beda rasa. Saya tidak percaya itu, tetapi saya saya tuangkan dari segi bisnis sendiri saya. Oh ternyata betul. Jadi saya bikin itu melalui dari segi resipi saya sendiri dengan tangan saya sendiri. Ternyata alhamdulillah hasilnya banyak yang suka. Alhamdulillah. Tetapi tidak semua. Pasti kita juga mendapatkan dari segi pro kontranya dari segi saya minum apa yang kita buat. Nah di sisi lain
banyak sih sebenarnya kendala-kendala yang dimana konsep kita itu di dalam itu kan fast selling. Fast selling yang dimana kita mengambil customer dengan cara kita sendiri. Entahkah itu kita memanggil di depan tenda, di depan booth. Kalau memang tidak ada customer, kalau memang tidak ada customer kita lagi mengambil kayak semacam planning B-nya itu memberikan kayak semacam diskon. Setidaknya aku bilang ada yang coba. Ada yang coba lah. Ada yang coba. Ternyata banyak yang coba. Kita kembali lagi dari segi pricing sebelumnya. Kita mengambil pricing sebelumnya lagi ada lagi kendala yang dari itu kan kita kan pinggir jalan. Pinggir jalan di mana itu kalau hujan pasti iya betul. Apalagi saat pertama itu saya di Rotterdam. Rotterdam pertama kali dekat pantai, anginnya betul, bagaimana. betul. Banyak suka dukanya di situ. Ya, saya bilang saya bertahan jual minuman di situ sekitaran 8 bulan. Kenapa sampai 8 bulan? Karena baru saya rasa kalau saya jualan minuman ini segmented. Jadi memang ada masanya. Ada masanya orang beli ini. Dan kalau selesai masa itu tidak ada yang beli. Berpikir kak lagi bagaimana caranya sih sebenarnya kita bikin minuman tapi sepanjang masa. Tidak ada masanya. Saya dapat ide itu kopi. Kopi adalah salah satu minuman mungkin setiap hari konsumsi bagi kaum laki-laki. Adapun mungkin perempuan. Kopi juga kan ada stepnya. Kopi yang saya pelajari itu pertama ya kopi ala-ala aja. Jadi kita bikin kayak semacam kopi racikan sendiri, yang dimana testimoni pertama saya sendiri, yang mau muntah apa segala macam. Kita cari terus resepnya apa segala macam sambil kita memang cari juga orang yang tahu soal masalah kopi ini. Jadi kita kolaborasi. Kebetulan teman saya juga punya dari segi basic dan punya kafe. Saya datang ke kafenya, disitulah saya niat kalau saya juga harus juga dengan alasan dia membuka kedai atau buka kafe di Makassar, dia itu tidak ikhlas mengeluarkan uang untuk membeli kopi yang dimana dia juga tahu bikin kopi. Dia berinisiatif untuk membuka kafe yang dimana dia minum kopi gratis. Bagaimana caranya kita minum kopi itu bukan cuma gratis tetapi mendapatkan juga hasil dari orang-orang yang datang di kafe tersebut. Di situ saya berinisiatif memikirkan juga suatu hal yang dimana saya harus sama seperti itu. Harus seperti itu. Saya berpikir sebelum saya melangkah untuk membuka kedai, saya jadi karyawan yang namanya itu Kopi Batas. Namanya saja Kopi Batas, berarti dia menjual kopi. Disitulah saya bisa tahu dari segi SOP-nya kayak gimana, resipinya kayak gimana, bahan-bahannya beli di mana. Saya bertahan di situ sampai 10 bulan. Setelah itu saya keluar di tanggal 30 bulan 12 2019. Jadi besok lusanya itu tahun baru. Bukan lembaran baru di tahun 2020. Saya juga membuka dan mengasah pikiran saya untuk kenapa sih saya harus bekerja mendapatkan uang terus ide yang kita tuangkan di dalam artian kita dicarikan uang orang. Di sisi lain, aku bilang kenapa tidak saya yang tuangkan referensi saya di dalam dan hasilnya juga saya dapat sendiri. Saya berinisiatif untuk membuka kedai juga dengan modal nekat. Jadi memang selama 10 bulan saya itu bekerja di situ mengumpulkan uang. Tetapi 10 bulan juga kita mengumpulkan dari segi uang yang saya dapat waktu saya jadi karyawan. Itu belum sampai lah untuk membuka sebuah kedai. Belum lagi kontrakan apa segala macam. Saya kan keluar dari pekerjaan tidak punya kerjaan lagi dong. Saya berinisiatif sendiri 1 minggu tuh jalan keluar terus sendiri, datang mau kemana apa segala macam. Saya keliling-keliling dengan modal pas-pasan, di mana aku bilang, kenapa ini tempat ya? Saya bilang bagus, tempat ini bagus. Saya bertanya soal masalah harga kontrakannya berapa, agak murah. Alhamdulillah saya bilang, mungkin ini Tuhan menunjukkan saya kalau disitulah tempatmu. Ada jalan dikasihkan. Tetapi di sisi lain gue bilang, basic kan sudah ada. Alhamdulillah waktu jadi karyawan juga kan punya relasi juga. Ada tambahan relasi lah. Harga kontrakan tersebut itu kan sekitaran 30. Uang yang saya pay yang pada saat itu cuma 12. Berat banget awalnya. Cuma 12 juta. Di sisi lain niat saya kuat. Bukan karena segi modal mewujudkan apa yang kita mau, tetapi memang kita berpikir terus bagaimana caranya saya juga punya kedai. Alhamdulillah ada lagi jalannya.
makin kesini ada terus jalannya sampai saya langsung membayar kontrakan tersebut, tidak tahu itu uang dari mana. Jujur datang itu karena memang pekerjaan dari luar saya. Apa sih pekerjaan kalau pekerjaan X saya itu ada event organizer yang dimana alhamdulillah saya kerja event mengumpulkan pundi-pundi uang tersebut untuk membangun sebuah bendahara sampai cukup. Nah, dari situlah kita mengumpulkan. Saya sudah kontrak dong, uang saya sudah habis. Tapi belum ada bahan, belum alat, belum renovasi, listrik apa segala macam. Apa salah satu benak saya yang saya bisa temani curhat untuk merealisasikan apa yang saya mau. Ini kan saya sudah bayar loh. Saya sudah bayar belum ada. Kalau tidak ada berarti termakan kita waktunya. Saya pergi ke orang tua. Alhamdulillah orang tua juga respon. Kemarin sebenarnya tidak merespon. Orang tua saya sebenarnya itu pengen banget untuk anaknya tuh jadi polisi, PNS, apa segala macam, tentara. Tapi memang saya sudah tekad kalau saya tidak mau kerja seperti itu. Saya mau jadi pengusaha, biarpun bagaimana susahnya. Kan dari segi keuntungan kita dapat sendiri, dan dari segi kerugian kita konsekuensinya kita ambil sendiri juga. Saya tidak berpatokan dengan ruginya tersebut karena memang usaha itu dibangun untuk mencari ruginya. Kalau kita bukan untungnya dulu, bukan. Kita harus mencari ruginya. Kenapa? Kalau memang kita dapat ruginya dulu, berarti kita sudah dipersiapkan untuk mental yang kuat. Mental yang kuat yang dimana bagaimana cara mempertahankan bisnis tersebut. Kalau kita mengambil atau mendapatkan untungnya langsung, saya tidak tahu bagaimana hasil uang yang saya dapat. Atau saya mau ini manage dari keuangan yang saya dapat itu tidak tahu lari kemana. Jadi memang dari mungkin pola kehidupan saya itu percaya sekali yang dimana pola kehidupan seperti roda, yang dimana kalau di atas pasti nanti akan di bawah. Saat kau di bawah pasti kau akan di atas. Oke, saya berpikir positif untuk bilang saya di bawah sekarang. Saya menunggu saya di atas. Itulah mungkin dari segi pola atau rumus saya. Setelah memang terjadi, dibantulah sama orang tua untuk dari segi renovasi segala macam. Kita mencoba 1 tahun. Seiring waktu apa segala macam sudah direnovasi, sudah dibayar kontrak. Ini tempat tidak tahu namanya apa. Namanya lagi. Sebelumnya saya mau bikin sebenarnya namanya itu nama kedai saya itu adaptasi karena kan kenapa adaptasi tidak bergantungan dengan kopi apa segala macam. Karena teman saya pernah bilang kalau kau mengambil nama sebuah kopi nama brand kamu berarti kamu harus bertanggung jawab dengan kopi tersebut. Kopinya kalau memang jelek berarti hilangkan kopi itu. Saya belum yakin. Apakah saya belum yakin kalau kopi saya enak. Makanya saya mau memberikan nama adaptasi. Setelah itu saya masuk sambil direnovasi apa segala macam, saya memikirkan suatu nama yang cocok di tempat ini. Adaptasi kayaknya tidak cocok di tempat ini. Saya berikan nama itu arti ruang. Definisi dari segi arti ruang sebenarnya itu memang ini tempat mempunyai kayak semacam ruangan-ruangan yang dimana itu bisa mungkin kita ubah konsepnya dengan berbeda arti setiap ruangan yang ada di sini. Nah, yang konsep awalnya itu kita punya kayak semacam ruang santai, ruang baca, ruang temu. Ruang temu itu dalam ruang meeting. Dari situ sebenarnya referensi saya untuk membuka itu memang dari situasi tempat yang memaksakan untuk harus terganti namanya. Tidak cocok dengan adaptasi dengan tempat ini. Jadi saya masih keep sekarang itu namanya. Makanya saya langsung namakan namanya Arti Ruang. Luar biasa. Arti Ruang. Historinya panjang sekali, sangat panjang. Setelah itu kita kan pas Covid pas Covid yang dimana kita sudah renovasi, kita sudah prepare beli barang apa segala macam. Pas Covid saya tidak tahu mau kemana ini. Ini barang sudah ada rate, taruh lagi. Bagaimana cara putar otak lagi. Ternyata ujian saya sangat besar ya, aku bilang sangat besar. Satu ujian itu masih belum, jawabannya itu bukan cuma satu, tapi bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih berpikir positif, ternyata orang bisnis begini tidak gampang. Bukan cuma punya uang, bukan cuma kamu basicnya apa, tetapi memang paling susah kita tembus yang namanya itu hukum alam. Terserah Tuhan mau apakan kita. Tidak ada yang pasti apa yang kau inginkan dan memang kau punya rumus sendiri, tapi rumus Tuhan berbeda. Betul sekali. Jadi memang ya sampai sekarang alhamdulillah 1 tahun 6 bulan sekarang Arti Ruang masih berdiri. Alhamdulillah. Yang saya pertama kali kontek-kontekan datang ke sini terus coba-coba
minuman apa sih yang paling enak di sini, rekomendasi. Oh ternyata Kopi Ruang saya juga sudah coba Thai tea, green tea, dan enak rasanya, direkomendasikan. Iya, Makasih. kita juga pernah reunian di sini. Sama teman-teman Iya, kampus. sama teman-teman kampus juga. Pernah. Iya. Dan saya juga buat vlog juga sebelumnya di sini juga, sekaligus promosikan teman saya juga untuk kalangan muda. Apa sih yang paling mendasar, 3 kunci penting untuk membuka usaha bagi teman-teman yang pengen juga buka usaha seperti owner Arti Ruang ini? Kalau menurut saya sebenarnya kan konsepnya kan pasti semua orang berbeda-beda. Iya. Kalau konsep saya sendiri memang percaya diri. Percaya diri. Jadi bodo amat lah orang Iya. mau bilang apa segala macam. Iya. Yang intinya aku bilang isi di dalam kepala kita itu kita tuangkan. Iya. Kalau memang itu salah, kita berpikir lagi dan kita tuangkan. Ya begitu terus sampainya ke dapat. Jadi percaya diri saja. Apa yang harus kamu buat, lakukan aja. Iya. Selama itu Masih positif, iya. positif. Terus yang kedua konsisten. Konsistennya itu berpatokan dengan visi misi apa yang kamu bikin. Visi misi tertimbul karena konsisten tersebut. Kita konsisten apa sebenarnya yang kita mau bikin, apa yang kita mau buat, jangan lari dari konsisten tersebut. Karena konsisten adalah suatu hal yang dimana disitulah rumus pergerakan kamu. Kalau memang tidak ada konsisten yang kau pegang, contoh saya mau pilih A, besoknya pilih B, itu menurut saya itu masih pelin-pelan dalam artian belum kau serius dari yang kau bilang itu A, belum kau tahu A itu bagaimana. Kenapa langsung pindah di B? Kalau saya sih begitu. Jadi percaya diri pertama, terus yang kedua konsisten, terus yang ketiga relasi. Karena Arti Ruang kan memang bidangnya F&B, yang memang dibutuhkan memang customer. Kita tidak bisa sebenarnya berdiri sendiri tanpa ada teman-teman, tanpa dari dukungan di belakang panggung, tau? Betul. Tidak ada, kalau di belakang panggung tidak ada bantuan, yang susah. Ya kamu mau berpikir kayak bagaimana, apa segala macam. Kalau memang tidak ada yang support, itu susah. Itu kan juga support kan salah satu ambisi untuk menggapai goals kita tersebut. Kalau saya itu. Jadi percaya diri, konsisten sama relasi. Itu kunci penting untuk membuka usaha kedai. Seperti owner Arti Ruang yaitu Pak Adil. Dan terima kasih banyak sama-sama bisa berbincang-bincang pasti. Dan sebegitu aja podcast kita bersama Pak Adil. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Ciao.